Ya, semoga saja bisa membantu warga ya yang sekarang menjadi korban di NTT. Baik, kita ke informasi lainnya. Kali ini di Jakarta, jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga Pati bersiap untuk berangkat ke Jakarta ikut aksi yang akan digelar di gedung DPR RI besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, massa tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka akan berangkat menggunakan 4 armada bus. Jadi lokasi alun-alun Pati yang Anda lihat ini pemirsa digunakan sebagai titik pemberangkatan bersama ratusan massa ke DPR dengan menggunakan 4 bus. Disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati terlihat sudah berada di lokasi yang nantinya akan melakukan pengamanan. Ya, pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ke Jakarta berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Jadi bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa ternyata sempat diadang polisi. Kericuhan terjadi saat bus yang dibawa hendak masuk kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak polisi menghadang dan tidak memperbolehkan 3 bus yang dipergunakan mengangkut peserta aksi masuk area alun-alun. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Hukum Mati Koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI adalah 250 orang menggunakan 5 armada bus. Asal kalau salah dilewat, betul. Asal kalau salah dilewat, orang. Dan pemirsa, di tengah kemacetan ibu kota, sore menjelang malam tadi, sejumlah warga melakukan persiapan aksi demo di depan gedung DPR. Dari live TikTok, seorang warga terpantau sejumlah orang datang, sementara warga lain memberikan bantuan makanan dan donasi untuk peserta aksi. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Tuh ada saudara kita tuh yang Ya, beginilah live TikTok dari akun Kapten D. Jadi memperlihatkan sejumlah motor-motor dari peserta aksi yang standby di depan gedung DPR RI yang memperlihatkan ternyata banyak juga warga berkumpul dan banyak juga warga datang memberikan donasi dan bantuan makanan.
Kegiatan ini berlangsung di tengah kemacetan Jakarta kawasan Senayan, namun tak satupun pengendara yang protes akan aksi ini. Jadi mungkin kita off dulu, guys ya. Ya, pemirsa, informasi terkait persiapan demo esok. Polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segera. Ya, pemirsa, kalau rekening diblokir itu kan karena ada dugaan pelanggaran kan ya? Nggak mungkin dong karena ikut demo, nggak ada kaitannya, ya kan? Ketua Komisi 3 DPR mendesak agar rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diblokir untuk diaktifkan kembali. Rekening itu merupakan rekening yang digunakan mengumpulkan donasi masyarakat aksi 27 Agustus 2026. Kami harapkan segera Pak rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok ya, karena mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas dalam menyampaikan pendapat segera, maksudnya kalau bisa hari ini Pak, hari ini ya. Siap Pak. Ya Pak Asep mungkin ya prosesnya ya. Siap. Terima kasih sekali atas kerjasama yang sangat baik dari Pak Kapolda, Pak Dirkrim ya, Pak Diro. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Dirkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. DPR buka suara terkait tuntutan masyarakat mengenai kapan disahkannya RUU Perampasan Aset. DPR pastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Menanggapi rencana untuk unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat, pemerintah menegaskan masyarakat punya hak menyampaikan pendapat dan masukan, namun tentunya dengan aturan yang berlaku. Kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira
Kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain, itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi begitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial.